dimuliakan juga di dalam surga. Tetapi kita melihat dalam kitab Wahyu bahwa saudaraku, banyak hamba Tuhan yang sudah para rasul-rasul yang terdahulu dari kita, saudaraku, meninggal, dan mereka ada duduk di tahta-tahta yang disediakan oleh Tuhan, dimuliakan. Memang tubuh jasmani saudaraku kembali ke tanah, tapi seluruh bahwa roh saudaraku dan pikiran, jiwa atau ingatan memorinya, ya saudaraku, tetap ada hidup bersama dengan rohnya. Dan yang mati dalam Tuhan, seperti dikatakan dalam Wahyu, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan mulai sekarang, sungguh kata roh, sebab mereka beristirahat dari jerih mereka, sebab perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Jerih payah dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Dan segala apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saudaraku, saya mau sampaikan 2 poin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan apa, saudaraku? Rancangan Tuhan apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Amin. Dan rancangan yang baik berarti masa depan yang penuh harapan. Dan selanjutnya dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada syarat. Syaratnya, saudaraku, mengasihi Tuhan. Syaratnya kita ini bertobat dan mengasihi Tuhan. Mengasihi siapa? Tuhan. Tapi saya khawatir saudara tidak bisa mengasihi Tuhan kalau saudara tidak bisa mengasihi diri sendiri. Tapi saya juga khawatir saudara tidak sanggup mengasihi diri sendiri tanpa mengasihi Tuhan dan percaya pada Tuhan. Betul? Jadi kedua-duanya ini, saudaraku, harus dia saling berkeratan, dia bergandengan. Saya tidak sanggup mengasihi diri saya sendiri. Saya sakit, saudaraku, sudah pernah sakit hampir mati. Roh saya sudah dibawa Tuhan, saudaraku, ke alam surga secara alam roh. Jangan dalam tubuh, ya, kalau tubuh badanku di bawahnya. Tetapi saudara dikasih roh saya sadar sekali waktu saya menderita dan saudaraku sakit, dan sakitnya saudaraku dicek dengan segala foto gambar dari dokter spesialis di rumah sakit Elizabeth, tidak ditemukan satu penyakit apapun. Tetapi tiap malam saya tidak bisa tidur, keringat dan terus keringat, dan saudaraku habis seluruh pakaian handuk untuk mengelap, tapi tidak kering-kering sampai pagi, tidak bisa tidur. Berulang-ulang malam itu begitu. Akhirnya saya berdoa pada Tuhan, Tuhan apa rencanamu, kehendakmu Tuhan, kiranya jadilah, saya katakan. Maka pada malam hari, satu malam waktu saya sakit, saudaraku, saya dikunjungi Tuhan Yesus dia secara pribadi. Kalau saya tadi tidak sakit, mungkin saya tidak dikunjungi Tuhan secara pribadi. Mungkin saya saja yang selalu datang ke dokter dan berobat. Tapi karena saudaraku penyakit tidak ada, tetapi saudaraku Tuhan Yesus sangat mengasihi, dan saudaraku dia datang dengan melawat saya. Saya langsung mengenal dia, dan saya langsung merangkul dan memegang Tuhan itu dengan erat-erat. Sambil saudaraku berkata, Tuhan Yesus tolong aku.
Dan saudaraku, saya dibawa dengan keadaan terangkat ke tempat yang tinggi, tempat maha tinggi. Dan di atas, saudaraku, ternyata benar, semakin ke atas, saudaraku, di sana ada kerajaan terang, kerajaan sorga, Yerusalem baru. Haleluya, yang menerangi kemuliaan Tuhan Allah. Jadi luar biasa, sangat luar biasa terangnya. Itu sekilas singkat saja, mendatangkan kebaikan. Sakit karena saya mengasihi Tuhan, walau banyak kelemahan kekurangan sana sini, saya tahu saya mengasihi Tuhan, dan Tuhan mengunjungi saya, mendatangkan kebaikan. Sehingga secara hubungan pribadi, bukan kata-kata orang lagi saya mengenal Tuhan, tapi secara pribadi. Amin. Jadi saudaraku, ini pentingnya mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, saudaraku, hidup dalam rencananya. Semua kita terpanggil pada Tuhan, karena di sini bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, rencana Allah. Apakah kita terpanggil sudah sesuai dengan rencananya? Apakah kita sudah masuk dalam rencana Tuhan? Semua kita ini terpanggil dalam rencana Tuhan, tapi masing-masing semua berbeda-beda rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak pendeta wilayah tidak mungkin dia sama dengan saya. Dia sawitnya lebar, kebun sawitnya. Saya nggak ada kebun sawit saya. Kalau tukar kita, Pak, sembiring, saya bilang pasti nggak mau dia. Bapak rehab juga, pendeta juga, susah sekali. Di Medan lagi, lebih nyaman di telaga ini. Di sini sejuk, nyaman, asri lagi. Pasti nggak mau. Berarti rencana Tuhan, menurut kehendak Tuhan, dan rencana Tuhan sama Pak Gurki, dia jadi hamba Tuhan, jadi gembala, melayani di desa. Tapi dia rasa seperti di sorga karena asri. Nah, ini contohnya saudaraku, bahwa panggilan Tuhan itu tidak sama. Ada lagi ibu kita dari apa ini, dari Kapolsek. Salam hormat saya, Bu, dengan Bapak juga ini. Ya, tentunya beliau ini adalah sebagai penegak hukum, menjalankan kebenaran dan hukum seadil-adilnya, kan begitu. Susah kalau ibu ini mau jadi hamba Tuhan, bisa, Bu. Kalau saya sudah mau jadi polisi seperti ibu, nggak bisa. Kalau saya bagian polisi, khotbah begini, pasti saya ditangkap. Dibilang saya polisi gaduh, polisi gadungan. Tapi kalau ibu pakai jas, bawa Alkitab, berkhotbah ibu, pendeta tidak nangkap, Bu. Nah, ini luar biasanya. Jadi ada keistimewaannya. Tetapi marilah kita semua dalam hal rencana Tuhan ini, dalam hal-hal yang spesifik dibuat Tuhan, rencana-rencana Tuhan bagi kita semua, marilah kita semua melakukannya dengan baik supaya semua mendatangkan kebaikan. Dulu waktu hidup mendiang, Bapak sebagai pembina di tempat ini memang maju juga dulu. Tapi maaf, Bu, ini bukan mengangkat telinga ibu sebelah, enggak. Ya, pegang, Bu, ya, jangan naik. Dulu memang berkembang jalan. Tetapi sekarang setelah dia dipanggil Tuhan, ibu dikuatkan Tuhan walau seorang diri. Dan ini berarti, apakah itu perpisahan itu mendatangkan kebaikan buat ibu ini, ibu gembala kita yang kita kasihi? Memang kalau secara daging tidak, Bu. Ibu pasti merasa sendiri, kesedihan, mau menangis.
Kadang-kadang rindu, kadang-kadang mau tidur nanti jatuh air mata, cer katanya, nggak terasa. Secara daging tidak enak, Bu. Hidup seorang diri itu tidak enak. Saya juga sudah pernah merasakan lebih kurang 3 tahun. Tetapi justru dalam keadaan kelemahan kita itu Tuhan memperbaiki, membaharui dan menolong kita semua. Makanya saya paling takut dengan doa seorang janda. Kalau pendeta-pendeta lain jago, hebat imanku katanya, aku tidak peduli. Tapi kalau seorang janda berdoa, saya takut doanya cepat dijawab Tuhan. Amin. Amin. Memang ayatnya demikian. Dalam Lukas juga dijelaskan. Ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim yang lalim, dan hakim itu beberapa kali mencuek dan tidak mendengarkan dan tidak peduli sama sekali. Tapi karena selalu bela hakku terhadap lawanku, Bapak Hakim, padahal hakim itu lalim. Maka akhirnya berpikirlah hakim lalim itu, walau aku tidak takut kepada Allah, walau juga tidak takut kepada manusia seorang pun, tapi karena janda ini usahakan aku, baiklah mendengarkan dan membenarkan dia. Puji Tuhan, Ibu Gembala kita di tempat ini adalah sudah super, hidupnya sudah super maksimal. Kalau saya pikir sudah super maksimal melayani. Saya diajak lagi buat KKR di Namukur. Nah, saudaraku, ini ibu ini apa udah nggak mabuk Roh Kudus ini, saya pikir. Nah, kalau mabuk Roh Kudus kan susah, saudara, nggak bisa diam. Dia akan mau jalan melayani terus. Ya, saya bilang juga, boleh-boleh saja Bu, kita buat KKR, tapi ya puji Tuhan lah. Lihat situasi kita sekarang lagi sibuk, bulan-bulan Natal, bulan Desember seperti ini. Dan puji Tuhan masih didoakan. Dan kalau nanti sudah ada waktu yang baik dan waktu yang lebih mendukung segala sesuatu, segala doa kita sudah semakin rencananya matang, kita laksanakan dan kita doakan. Haleluya. Di daerah Langkat ini sebenarnya penuaian jiwa saya lihat di hadapan Tuhan. Ada kemarin kami doakan sama Ibu Gembala yang tidak melihat buta sama sekali berdua matanya. Dan sekarang sudah jadi jemaat, dan saya lihat sudah datang tadi ke depan. Kemarin waktu di sini ada ucapan syukur si bre-bre kami, si Aldo, dia hadir dan langsung disalaminya saya. Waktu saya doakan itu mungkin didengarnya dulu suara saya, ya keras-keras berdoa kan begitu. Nah, saudara, sekarang sudah melihat, dan banyak lagi mujizat-mujizat, dan banyak lagi bertobat-bertobat. Mujizat itu pun hanya yang sembuh sakit, enggak. Yang mau bertobat pun mujizat itu, amin. Yang mau lahir baru, ciptaan baru dalam Yesus, mujizat itu, amin. Yang mau dibaptis, bertobat, ditenggelamkan hidup lamanya, itu juga mujizat Tuhan, amin. Jangan kalian pikir baptis itu gak sakral. Itu paling sakral dalam Injil. Itu tanda-tanda orang percaya dalam Markus 16 ayat 16. Tanda-tanda orang percaya mereka akan dibaptis dalam nama, demi nama Tuhan Yesus, dan mereka diselamatkan. Dalam amanat agung Tuhan Matius 28, apa kata firman Tuhan dari 16-nya? Pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa jadi muridku. Baptislah mereka dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Jadi itu amanat agung Tuhan, baptis itu. Dan juga dikatakan, ketahuilah yang aku menyertai kamu sampai seluruh alam. Dan dalam Markus 16 tadi seterusnya, orang yang percaya dibaptis, dan orang percaya juga berbahasa baru. Orang percaya juga menumpangkan tangan atas orang sakit dan sembuh.
sekalipun memegang ular, tapi jangan dipegang ular ya. Jangan pula kalian cari besok di halaman ini ular. Semalam Pak Pendeta khotbah megang ular nggak celaka, ayo kita cari ular. Kalian bilang, kalian bukan pawang ular disuruh Tuhan. Kita bukan jadi pawang ular. Aku nengok orang Kristen kalau, maaf ya, aku agak alergi sedikit dengan nengok orang nangkap ular supaya dimakan jadi tambul. Jadi tambul itu ya. Maaflah, aku anak hamba Tuhan nengoknya gilo. Tapi kalau ada yang selera di sini, kalianlah pikir-pikir itu. Ada lagi yang buat komen, ini agak humor. Kalau di Taman Eden ada orang kita Batak, mana mungkin kita jatuh dalam dosa. Begitu datang ular, langsung kita tangkap dan kita makan. Kita bakar, kita panggang dan kita makan katanya. Ini anak kurang gaul kayaknya. Namanya tipu daya, si pencoba. Mana bisa saudaraku dilawan tanpa roh Tuhan. Sekarang kita bisa semua melawan kuasa pencoba. Karena apa? Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Yaitu Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 26 tadi jelas dikatakan roh itu R-nya besar. Kalau R-nya kecil roh, itu berarti roh manusia. Tapi kalau R-nya besar, itu berarti artinya Roh Kudus atau Roh Tuhan. Amin. Jadi harus bisa dibedakan. Jadi karena pertolongan Roh Tuhan, Roh Kudus menyertai kita, kita bisa melawan dosa, kita mengalahkan hawa nafsu dosa, kita bisa mengalahkan menyangkal diri, kedagingan kita, emosi, amarah, kebencian, kedengkian, dan seluruh perbuatan-perbuatan daging yang seperti katakan dalam Galatia 6 ayat 19 sampai 21. Semua itu harus kita tanggalkan. Haleluya. Perbuatan daging nyata, yaitu perseteruan, perceraian, hawa nafsu dan kedaging, seluruhnya itu harus terkubur di dalam kehidupan baru kita. Amin. Dan jadilah menjadi hidup roh dalam hidup baru, manusia baru, manusia ilahi, manusia yang segambar dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kita menjadi milik kepunyaan Tuhan dan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa saja yang terjadi tetap mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat, mendatangkan kemenangan, mendatangkan kasih Tuhan. Haleluya. Tidak ada kalahnya, saudaraku. Tidak ada kalahnya. Kalau kita anak Tuhan, tetap jadi pemenang lebih dari para pemenang. Tetap mengasihi Yesus. Amin. Sekian firman Tuhan, saya kira sudah lewat waktunya. Mungkin saya juga sudah belum remnya. Sudah lewat 25 menit ya Pak? Tak boleh 2023. Tuhan beri kekuatan bagi kita, Tuhan berikan kemampuan bagi kita, Tuhan berikan kesanggupan bagi kita untuk menjalani tahun ini, mengakhirinya, dan juga untuk memulainya di dalam tahun 2023. Ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi tahun yang akan datang tetap kita bersama Tuhan. Amin. Tetap kita beribadah, tetap kita mengasihi Tuhan, tetap kita hidup berkenan dalam rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Ibu Gembala, sebelumnya saudaraku, saya undang nanti berdiri ya sebentar untuk berdoa. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Bantu saya singer. Tuhan, Engkau ajaib.
firman-Mu yang kami terima, kiranya kasih dan anugerah berkat. Bagiku yang merasa dirinya mau didoakan oleh hamba Tuhan, silakan datang ke depan, kami panggil dengan kasih Tuhan. Apakah anak binaan kita yang masih perlu didoakan, mari datang ke depan.
kecanduan narkoba, kecanduan nikotin, kecanduan alkohol, miras, dalam nama Yesus putus semua. Amin. Tuhan berikan hidup baru di dalam Kristus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami serahkan kepada protokol. Yang masih ada sukacita, mari lambaikan tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan Allah yang baik hari ini tetap ada di tengah-tengah kita menyertai acara kita. Baiklah, kita lanjutkan acara kita, yaitu kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan kolekte. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Ginting dari Kota Bulu untuk membawa doa persembahan. Kita mau berdoa bagi Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus. Jiwaku rindu dengan kau.
Tapi Tuhan Yesuslah sebagai tempat pengaduan bagi ibu ini. Engkau memberkati Tuhan dan anak-anaknya. Kau berkati pengerja peran yang ada, Tuhan berkati semua. Bapak, kami perlu juga panitia sudah persiapkan makan minum untuk hidangan sebagai Tuhan berkat jasmani di tempat ini. Tuhan kau terlebih dahulu menjamah dan menguduskan memberkatinya, sehingga kami makan minum menjadi kekuatan dalam tubuh jasmani, jiwa dan roh kami. Berkati tangan-tangan anak yang sudah memberkati dan memberi. Berkati anak-anakmu yang sudah mengerjakan dan menyediakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati semua. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita pulang. Dan sebelumnya mari kita tadakan kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Maka turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, yang mengenal kita dengan kemuliaan-Nya, yaitu Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus Juru kita, oleh penebusan dan oleh penyertaan Roh Kudus. Kita bersama kita dengan Tuhan datang dari kedua. Maranatha, Bapa terima kasih. Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Acara-acara kita yaitu acara-acara persembahan, pujian. Sambil para pelayan Tuhan yang sudah diunjuk untuk memberikan yaitu bingkisan, kita makan bersama dan juga sudah didoakan dan sudah boleh makan. Baiklah, acara ketiga Romawi Ramah Tamah dan persembahan pujian. Persembahan pujian dari
kiranya datang hadir untuk Natal tanggal 23 Desember jam 2 sore, sehingga sama-sama kita beribadah Natal di Gelaga. Dan satu lagi juga Natal yang ada di Kudus Minang hari Selasa tanggal 20 jam 2 juga, sehingga kita sama-sama beribadah. Oke, selamat Natal, Tuhan memberkati kita kiranya. Terima kasih banyak. Beri Sapia